Halo, kita ketemu lagi di video ke-8 BBM Asof bersama saya Ardi Matari. Kali ini kita masuk ke materi yang mulai spesifik dan saya akan berusaha membahas dengan perlahan ya, supaya semua maksud tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Kita buka chart, kita menggunakan GBP USD untuk contoh. Di video kali ini saya pertama ingin menjelaskan tentang konsolidasi area yang sangat jarang dibahas dalam penjelasan-penjelasan di YouTube ataupun di artikel-artikel technical analysis ya teman-teman. Kita sering mendengar istilah konsolidasi area, namun kita sering dibuat bingung konsolidasi yang seperti apa dan kapan dimulainya konsolidasi tersebut serta kapan berakhirnya masa konsolidasi tersebut. Seperti yang kita tahu, konsolidasi adalah era-era sideways seperti ini yang mayoritas trader termasuk saya gitu akan dibuat untuk kebingungan kemana arah akan melanjutkan perjalanan ya. Baik, kami akan menggunakan RSI 7. Di RSI Kipas ini, RSI 7 merupakan RSI yang paling dinamis ya, paling cepat merespon pergerakan harga. Kami akan gunakan RSI 7 untuk menjelaskan konsolidasi area dengan tujuan supaya teman-teman bisa mendapatkan entry terbaik dan tercepat yang paling aman secara konfirmasi ya teman-teman. Oke, saya akan kurangi sedikit tampilan indikatornya. Kita akan sederhanakan, kita gunakan EMA 10 dan RSI 7 kembali seperti ini teman-teman. Di atas garis hijau adalah exponential moving average 10 seperti yang sudah kami bahas di video-video sebelumnya, dan di bawah ada RSI 7 dengan level yang tertera di kiri atas dan level-level support resistance ini ya teman-teman. Dari atas 85,41, 76,4, 61,8, 50, 38,2, 23,6 dan 14,58. Itu adalah angka-angka apa? Angka-angka Fibonacci ya teman-teman. Banyak yang japri saya nanya itu angka apa Fibonacci ya teman-teman. Tolong jangan ditanyakan lagi. Baik, materi ini sangat penting karena ini menjadi inti dari cara entry kita dengan indikator BBM Asof ini. Ini adalah inti sarinya. Yang pertama-tama, pada dasarnya moving average ini tidak pernah ada ya teman-teman. Aslinya adanya cuman line chart seperti ini tanpa moving average. Akhirnya kita munculkan candlestick supaya kita bertambah informasinya dengan open price, high price, higher price, high price, low price, closing price ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan moving average yang sebenarnya bebas moving average apa saja, cuman kami menemukan fakta bahwa exponential moving average ini sangat relevan dengan RSI 7 ya, sehingga kami menggunakan exponential moving average sebagai indikator untuk menunjang SOP dari BBM Asof ini. Di video sebelumnya sempat kita bahas tentang exponential moving average 10 dan RSI 7 berkorelasi kuat di level 50, itu sama dengan perpotongan harga terhadap moving average ya. Masih sekedar itu pembahasan kita. Sekarang kita masuk yang ke lebih spesifik, yaitu tentang konsolidasi area. Di manakah konsolidasi area itu? Ketika kita menggunakan RSI 7, konsolidasi area adalah area-area harga ketika RSI berada di antara level 61,8 dan 38,2. Jadi antara ini ya teman-teman. Saya blok ya. Di level inilah konsolidasi terjadi teman-teman. Kita cek satu persatu ya. Di sini terjadi konsolidasi. Ketika keluar dari area konsolidasi itu sama dengan tren. Walaupun kecil, dia mencoba membuat tren ini teman-teman. Yang akhirnya dia kembali berkonsolidasi, membuat tren ke bawah kembali dan masuk kembali berkonsolidasi. Dan masih tidak mampu membuat tren, dia tetap berada di area konsolidasi dan seterusnya hingga dia betul-betul break di area konsolidasi ini dan menciptakan tren yang berterusan hingga dia kembali berkonsolidasi di sini teman-teman, kembali masuk dan berkonsolidasi.
Secara sederhana bisa saya sampaikan bahwa akan cukup strategis dan menguntungkan ketika kita berhasil melakukan sell position, open posisi sell di sini teman-teman. Di kawasan ini ketika dia keluar dari area konsolidasi, terus membuat tren hingga kembali masuk berkonsolidasi. Di area ini adalah area profit kita teman-teman ketika melakukan open posisi sell. Terjadi kembali di sini. Ya, terlihat dia berkonsolidasi, kemudian keluar, turun membuat tren. Dan kembali masuk di sini ya teman-teman. Inilah area profit kita. Ketika tren dimulai dan ketika tren berakhir. Di sini kembali terulang, ketika keluar dari area konsolidasi kita bisa follow sell di sini, kembali masuk di sini. Oke, di kisaran ini. Teman-teman bisa close posisi dan inilah area profit kita. Dan seterusnya teman-teman ya. Di sini area konsolidasi ini bisa diterapkan di semua time frame dari monthly hingga 1 menit. Lalu time frame mana yang akan kita gunakan? Tentu ini sangat berkaitan erat dengan style trading masing-masing dari kita ya. Namun untuk teman-teman matahari saya sarankan minimal menggunakan tren H4 ya. Untuk apa? Untuk mencapai target intraday terpenuhi teman-teman. H4 ke atas maksudnya H4 daily, weekly, monthly silahkan. Untuk yang swing, position trading silahkan dengan time frame besar. Tapi untuk teman-teman scalper, kami tidak menutup kemungkinan boleh teman-teman untuk menggunakan time frame M15, M5, M1. Akan lebih mudah nanti ketika indikator sudah lengkap, sudah ada moving average soft atau 615, kita akan sangat terbantu untuk bermain-main di time frame kecil ya. Namun untuk memahami konsolidasi area, kali ini saya akan gunakan H4 ke atas ya. Oke, kita mencoba menganalisa dari time frame terbesar yang MT4 punya. Pertama time frame monthly ya. Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa di area ini, di candle ini, oke, pergerakan harga bulanan mulai membuat tren turun dan belum pernah naik sampai sekarang teman-teman. Apalagi masuk area konsolidasi. Masih lama ini teman-teman. Apakah masih bisa kita untuk sell? Mungkin masih bisa. Apakah kita udah berani untuk buy? Mungkin sudah berani ya. Nanti kita akan bahas lebih jelas. Di garis ini menandakan tren bullish monthly dimulai, atau ini tren bullish keseluruhan skala besar ya teman-teman. Kita lihat di weekly. Weekly juga terjadi tren bullish teman-teman. Masuk konsolidasi sedikit, kemudian keluar lagi meneruskan tren. Atau bisa dianggap ini sebagai kawasan untuk mencari entry sell ya teman-teman. Di sini. Kita lihat di daily. Karena daily time frame lebih kecil dari weekly dan monthly, maka dia mendahului untuk membuat tren bullish, bearish. Dan dia meneruskan. Dan dia mencoba untuk membuat tren naik. Cuman karena tren besar masih turun, dia pun akhirnya kembali masuk berkonsolidasi. Di sini bisa menjadi area yang tepat untuk kita mencari posisi sell. Begitu juga di titik ini, dan di sini ya teman-teman. Secara keseluruhan tren masih turun. Monthly, weekly, daily masih berada di bawah area konsolidasi. Jadi masih di sell area kuat. H4 pun seperti itu. Setelah beberapa candle belakangan dia berkonsolidasi ke atas, dia mulai kembali keluar ya teman-teman. H1 juga begitu. Baik, ini terlalu kuat trennya teman-teman. Saya coba ganti pair supaya terlihat dinamis ya. XAU USD barangkali. Monthly turun, weekly turun, daily turun. H4 baru saja berkonsolidasi dan kembali turun. H1 kembali turun. M30 kembali turun. Dan time frame di bawahnya pasti akan memenuhi time frame yang lebih besar. Lalu
muncul pertanyaan dari analisa awal itu, lalu bagaimana cara kita mencari entry? Oke. Entry yang paling aman dengan konfirmasi yang paling ujung bisa kita dapatkan dengan cara ini, teman-teman. Kita tidak usah melihat time frame lain, nggak apa-apa. Anggap aja di daily ini kita lihat tanpa kita melihat weekly dan monthly, teman-teman. Ketika kita berada di area konsolidasi ini, di sini barangkali harga masih ada di sini gitu ya. Ini berarti adalah jangan melakukan apapun, itu aman. Jangan bertransaksi apapun sampai RSI 7 menunjukkan tren seperti ini. Terlihat dia keluar cross down level 38,2. Ini memberikan sinyal kepada kita bahwa konsolidasi sudah selesai dan sudah mulai terbentuk tren. Lalu bagaimana cara kita entry? Kita perbesar. Oke. Kita letakkan garis di area mana RSI 7 mulai keluar dari 38,2. Ya, di sini teman-teman. Baik. Lalu bagaimana cara kita menentukan kapan waktu yang tepat untuk kita sell? Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengulang, barangkali teman-teman ada yang pernah belajar gitu ya, mengulang sedikit materi price action tentang metode breakout. Ketika RSI mulai menembus 38,2, ketika mulai ada di perbatasan itu, kita lihat perjalanan harga ya teman-teman. Di sinilah, di dua candle ini kita amati, kita cari breakout teman-teman. Breakout yang seperti apa? Adalah harga bergerak membreak level terendah candle sebelumnya di sini. Di sini ya guys. Oke. Ya. Oke. Disinilah terjadi breakout support candle sebelumnya atau harga terendah candle sebelumnya berbarengan dengan keluarnya atau breakout RSI 7 dengan level 38,2. Teman-teman bisa langsung PO di situ, membuat pesanan sell di situ, atau teman-teman boleh menunggu candle ini close terlebih dahulu, itu lebih baik ya. Close di candle berikutnya inilah teman-teman mencari posisi sell. Bukan tidak mungkin selama di sini, selama di area ini teman-teman layer sell ya. Tapi saya tidak menyarankan layer terlalu banyak. Teman-teman harus belajar untuk mengatur money management, lot management ya. Nanti kita akan bahas di konten terakhir. Disinilah terjadi open posisi sell. Terus akan selesai kapan, kan pertanyaannya seperti itu. Yang kita lihat di sini, harga atau RSI 7 belum menyentuh pun belum untuk kembali masuk ke area 38,2. Lalu di mana kita akan close? Karena ini harga masih berjalan, kita cari contoh yang sebelumnya ya. Oke. Ini contohnya bagus teman-teman. Harga berkonsolidasi keluar di sini. Keluar di sini teman-teman. Teman-teman lihat ke atas, apakah ada breakout dengan harga low sebelumnya? Tidak ada. Jangan open posisi dulu ya teman-teman. Kita tunggu dan betul harga kembali berkonsolidasi. Dan di sini kembali break level 38,2. Oh, di mana? Oh, di sini. Oke. Nah, selama perjalanan ini terjadi breakout dengan harga terendah candle sebelumnya. Untuk yang berani silahkan teman-teman open posisi sell di sini atau PO di situ. Untuk yang harus meyakinkan lebih
dalam lagi menunggu close candle silahkan, kami tidak melarang. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mengambil posisi sell dengan cepat seperti ini, pastikan bahwa kita mengawal perjalanan sampai betul-betul confirm hingga close candle ya teman-teman. Jadi dalam hari ini, karena ini candle harian, sehari ini kita betul-betul memonitor pergerakan harga dengan cara menjaga harga, dengan cara memasang SL plus dan lain sebagainya yang teman-teman sudah pelajari. Baik, lalu kita akan close di mana? Atau TP di mana? Dia turun, terreject dia di 23,6. Seandainya teman-teman menggunakan level 23,6 untuk target, maka di sini teman-teman bisa close posisi. Namun seandainya teman-teman ingin terus follow trend, teman-teman bisa ikut follow RSI 7. Dia nampak seperti berusaha menembus 38,2. Kita lihat di atas teman-teman, di harga. Ketika RSI 7 masuk cross up 38,2 dan harga tidak berhasil menembus resisten atau harga tertinggi candle sebelumnya, atau tidak melakukan breakout hingga close candle, maka itu belum valid teman-teman. Oke. Bahkan bisa jadi ini masuk di sini belum valid, kita nggak usah perlu khawatir, kita nggak perlu take profit di situ, kita biarkan saja harga kembali keluar ya teman-teman, melanjutkan tren turun. Bahkan teman-teman bisa open posisi sell lagi ketika terjadi breakdown berikutnya, breakout berikutnya di sini teman-teman. Oke. Hingga kapan kita close? Inilah waktunya close. Oke. Ketika RSI 7 masuk ke atas cross up 38,2 dan harga membuat breakout untuk harga tertinggi candle sebelumnya. Disinilah kita close all position. Karena tren ini sudah selesai gitu teman-teman. Karena ini tren daily, maka ini pip yang sangat banyak ya teman-teman. Silahkan berhitung lah. 546. XAUUSD. Ini panjang ya teman-teman, sangat panjang. Kita menahan posisi sampai 10 hari teman-teman, dengan sekali open. Kembali masuk area konsolidasi. Kemudian dia cross up ya, cross up. Kita boleh buy apa enggak? Silahkan buy ketika dia terjadi breakout di candle sebelumnya. Di sini kita buy. Namun karena tren besar tadi kita tahu masih turun, maka ternyata ini pun hanya untuk membuat pijakan untuk meneruskan perjalanan turun ke bawah ya teman-teman. Seperti retest ya, istilahnya retest level ini teman-teman. Di level ini, persis di level yang kita open pertama tadi. Jadi multi time frame nanti akan sangat berguna untuk melihat tren utama dan tren-tren di bawahnya ya teman-teman. Kita cari contoh lain. Kita coba untuk menggunakan time frame kecil. M15. Oke. Di sini terlihat harga bergerak di bawah EMA 50, EMA 10 dan RSI pun cross 50 dan masih di area konsolidasi hingga dia membuat cross down dengan level 38,2 ya. Di sini. Dia cross down 38,2. Lalu di mana kita bisa open posisi sell? Yang tercepat ada di sini teman-teman. Tunggu breakout, dia turun. Seandainya RSI 7-nya belum breakout level 38,2, kita boleh tunggu hingga semua terkonfirmasi ada breakout di atas dan breakout di bawah. Kita boleh open posisi sell. Lalu kita akan close posisi kapan?
di sini teman-teman. Ya, persis di level ini ketika terjadi breakout di candle sebelumnya dan RSI 7 masuk kembali ke konsolidasi area. 15 menit. Ya. Kita melakukan perdagangan selama 15 menit kali 12, 3 jam. Dan kita mendapatkan pips yang cukup banyak ya teman-teman, 68 pips. Oke, ini intraday selesai. Agenda intraday selesai hanya dengan satu open posisi, teman-teman. Begitu juga ini. Ya, kita bisa sell ketika terjadi breakout dengan candle sebelumnya. Di sini kita sell. Dan hingga sekarang belum close ya, teman-teman. Karena ketika ini cross up level 38,2, di sini tidak terjadi breakout ketika close candle ya, teman-teman. Dan ini masih meneruskan perjalanan. Kita tunggu hingga betul-betul RSI 7 kembali masuk 38,2 dan terjadi breakout terhadap candle sebelumnya di running price. Begitu. Ini adalah teori dasar pengambilan keputusan open posisi dengan menggunakan strategi konsolidasi area dan breakout, dan ini sangat efektif tanpa rangkaian indikator yang lengkap pun. Hanya dengan RSI 7 dan strategi ini kita bisa mendapatkan winning rate yang cukup tinggi ya teman-teman. Seperti ini kita lihat terjadi cross breakout atas cross 61,8, kita bisa buy di sini dan kita bisa sell di sini ketika terjadi breakout. Ada 10 pip teman-teman, hanya dalam waktu 2 jam. Oke, ini dasar dari teori open posisi dengan konfirmasi terakhir, yaitu kita betul-betul open ketika RSI 7 menunjukkan tren sedang dimulai, sehingga kita tidak terlambat untuk masuk ke pasar dengan kondisi tren yang sudah hampir habis ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat di banyak time frame seperti ini terlihat. Jadi begini membacanya. Setelah berkonsolidasi selama beberapa bulan, akhirnya candle monthly mulai membuat tren turun ke bawah ya. Setelah cross 38,2, nanti kita akan memastikan ketika terjadi close candle di akhir bulan ini teman-teman. Di weekly juga udah selama beberapa minggu ini, sekitar 4 minggu ini sudah melakukan tren bearish teman-teman. Dimulai dari mana? Dimulai dari level ini. Sebentar. Oke, di atasnya. Ketika harga breakout di level ini teman-teman. Weekly sudah menunjukkan bearish ya. Dan hingga sekarang masih terus bahkan menembus level support 23,6. Berpotensi menembus lebih bawah lagi ya. Di sini. Kita bisa membuatnya menjadi lebih presisi dengan melihat di time frame yang lebih bawah atau di daily. Oke, terlihat di sini ya. Mulai cross. Oke. Ya, kita bisa menaikkan posisi sedikit di sini. Terjadi breakout. Oke. Dan hingga sekarang belum close ya, teman-teman. Di daily belum close. Weekly juga belum close, monthly baru mulai. Nah ini menarik ini teman-teman. Dan kita tidak perlu khawatir, kita bisa close posisi ya seperti ini. Walaupun daily belum close, ketika kita melihat H4 sudah masuk dan membuat cross breakout di atas seperti ini, boleh teman-teman boleh untuk close posisi, silahkan. Cuman saran saya, lihatlah time frame atasnya ketika masih terjadi
tren kuat seperti ini, menurut saya teman-teman nggak perlu khawatir karena masih panjang proses untuk dia meneruskan perjalanan ke atas. Untuk dia masuk area konsolidasi kembali, apalagi weekly juga masih seperti ini, masih panjang perjalanan ini. Tapi nggak ada masalah, take profit di sini, terus kita tunggu untuk dia kembali berkonsolidasi naik ke atas seperti H4 ini, berkonsolidasi dan kembali keluar. Oke, ini waktunya sell teman-teman, ini breakout ya. Sekarang ini waktunya breakout. Oke teman-teman, untuk kembali sell di sini. Cuman sangat sayang ya, karena kita mengawali dari awal tren, sebisa mungkin kita menutup di akhir tren supaya ketika tren itu ternyata masih berlanjut, kita tidak kehilangan momentum teman-teman. Atau mungkin bisa teman-teman mencatat di kertas atau di notepad gitu ya, ID number yang nomor berapa, open posisi yang mana yang teman-teman menggunakan indikator tren daily. Lalu yang H4 teman-teman catat secara terpisah gitu ya. Untuk yang H4, tren-tren H4 kecil seperti ini teman-teman bisa, bukan scalping ini, tetap intraday ya teman-teman. Mungkin lintas hari juga ini ya. Terjadi swing juga di sini beberapa hari gitu. Open di sini, close di sini teman-teman. Open di sini, close di sini. Open di sini, ini bisa close. Ini nggak close, close di sini teman-teman. Open di sini, close di sini. Jadi perlu tertib dan perlu pencatatan yang rapi supaya teman-teman bisa menghasilkan profit yang optimal ya. Bahkan H1 pun bisa direspon seperti ini ya teman-teman. Sell di sini, close di sini boleh. Terjadi breakout di atas, kita close. Kita open sell di sini teman-teman. Oke, di sini teman-teman. Lumayan ya. Dengan kondisi daily kita masih punya posisi sell di atas. Sehingga memungkinkan untuk teman-teman multi layer dengan tetap memperhatikan tren besar dari monthly hingga ke bawah ya. Itu bisa kita lakukan dengan metode ini. Yang terpenting adalah ketika kita mencoba open posisi sell di sini di monthly, kita jangan kebingungan dan jangan ketakutan. Pertama, kita nggak boleh bingung ketika harga ini kembali cross up ke atas karena monthly masih berjalan ya, belum close. Ketika harga cross up ke atas 38,2 dan terjadi breakout di candle-candle di bawahnya, teman-teman bisa close posisi. Jangan ragu-ragu karena keraguan-raguan itu bisa membuat kita terlarut dalam floating loss yang cukup dalam ya teman-teman. Saya sarankan untuk memfollow minimal time frame H4 supaya teman-teman punya waktu untuk berpikir dan teman-teman tidak terburu-buru, tidak terlalu sibuk memantau chart. H4 daily, weekly, monthly itu udah sangat cukup teman-teman. Dengan teori entry ini teman-teman bisa mendapatkan potensi profit yang cukup optimal ya. Sell di sini, close di ada breakout. Ini belum ada breakout. Belum breakout. Tidak breakout. Ya, di sini teman-teman. Baru terjadi close. Cukup panjang ya, cukup panjang dan teori ini bisa membuat teman-teman tenang. Karena RSI berbalas pantun dengan price action di atas breakout ya. Baik, konsep entry ini adalah konsep entry yang paling aman di materi lengkap BBM Asof nanti. Sekaligus nanti saya akan sajikan konsep entry yang jauh lebih cepat dari ini, cuman dengan resiko yang meninggi ya dibanding konsep ini ya teman-teman. Tapi ini adalah entry yang teraman. Dengan indikator lengkap kita bisa menghasilkan entry-entry yang lebih cepat dengan SOP yang lebih ketat tentunya. Baik teman-teman, untuk materi video ke-8 ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan indikator yang lengkap di video selanjutnya. Terima kasih, happy trading.